Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Adriana Nurdin dalam channel Adriana Views, yaitu channel yang mengulas tentang persoalan anak dan perempuan. Pada acara Opera kali ini, Obrolan Perempuan, kita akan mengulas tentang bagaimana dampak COVID-19 terhadap perempuan. Nah, teman-teman, sekarang untuk mendiskusikan tentang dampak COVID-19 terhadap perempuan, kita sudah kedatangan seorang tamu yang super sibuk. Beliau ini adalah Direktur Yayasan Peka. Siapakah beliau? Teman saya, sahabat saya, Nani Zulminarni. Jadi, Nani Zulminarni ini adalah orang yang super sibuk. Kita sangat beruntung bisa sekarang didatangi oleh Nani Zulminarni, kegiatannya dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat gitu ya. Kalau saya sudah tidak punya, kalau lembaran buku udah penuh nih buku dengan catatan-catatan perjalanan dari seorang Nani Zulminarni. Untuk itu Mbak Nani, Bunda Nani orang sering menyebut, tapi karena teman saya dan kita sebaya, jadi saya menyebutnya Nani. Sekarang apa nih kegiatan sehari-hari yang dijalanin oleh seorang Bunda Nani pada masa pandemi COVID-19 ini? Pertama terima kasih Nana sudah diundang ke Opera ya. Bagus banget acara ini, saya pikir penting ya untuk membincang persoalan-persoalan real kehidupan kita melalui saluran virtual seperti ini. Saya masih sibuk di Peka, sebetulnya nggak terlalu sibuk seperti yang Nona bayangin, tapi ya masih mengurusin Peka sampai akhir tahun ini sebagai pertanggungjawaban saya untuk 20 tahun mengawal Peka ya. Jadi kami sekarang memang fokus pada di masa COVID ini, tahap-tahap awal fokus pada tanggap darurat. Membantu ibu-ibu Peka, perempuan pala keluarga ini untuk mengatasi kesulitan tadi yang Nana udah sampaikan, kesulitan ekonomi dan juga trauma ya, rasa takut ya. Sebetulnya kan ketika diumumkan negara kita dalam wabah bulan Maret itu di wilayah-wilayah Peka sebetulnya belum ada kasus. Karena kan di pedesaan, di pulau dan sebagainya belum ada kasus. Tapi kan karena kebijakannya adalah kebijakan nasional, akhirnya seluruh pemerintah daerah melakukan lockdown pada waktu itu yang membuat tidak ada persiapan sosial. Jadi ada shock ya, shock yang luar biasa. Yang sekolah-sekolah ditutup. Padahal ibu-ibu Peka ini hampir 90% bekerja di sektor informal. Kalau tadi kan perempuan secara keseluruhan 60 sekian persen ya. Betul. Nah, segmen khusus yang perempuan pala keluarga sekitar 90% bekerja di sektor informal. Yang mereka berjualan misalnya di sekolah. Sekolah tutup atau hilang tempat berjualan, atau di tempat hiburan. Tempat-tempat tamasya gitu, itu semua ditutup. Pada periode 3 bulan pertama saya rasa itu luar biasa guncangan ekonomi yang dirasakan oleh perempuan. Nah, kami kemudian melakukan tanggap darurat sebelum program pemerintah turun. Kita menggalang bantuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan juga pendidikan, informasi sebetulnya apa yang terjadi gitu. Karena kan ketika kebijakan itu diluncurkan, ini ada kita kondisi pandemi, dilarang keluar, itu kan informasi tidak beredar, tidak terinformasikan tidak merata ya. Tidak merata dan juga banyak informasi yang nggak benar juga gitu, sehingga ada trauma ketakutan bahwa kalau keluar langsung kena virus gitu. Padahal di situ nggak ada kasus misalnya. Jadi dan proses itu berjalan sekitar 3 bulan lah. Kita juga panik ya, karena kita tiba-tiba harus mengubah semua strategi kita, semua proses pemberdayaan yang kita lakukan untuk tanggap darurat yang berbeda dengan bencana lainnya gitu. Betul. Teman-teman, Nani Zulminarni ini bekerja untuk memberdayakan perempuan kepala keluarga yang tentunya dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang karena suaminya meninggal, ada yang karena bercerai, atau karena ditinggal kabur oleh suaminya, atau juga karena memang perempuan yang memilih untuk tidak menikah. Sekarang cerita sedikit lagi program-program yang selama ini dilakukan untuk pemberdayaan perempuan kepala keluarga ini apa saja? Ya,
Karena Peka memang fokus pada perempuan kepala keluarga miskin, jadi yang pertama pintu masuknya adalah pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ini dengan kegiatan simpan pinjam, pengembangan usaha, ya small, mikro, usaha mikro, usaha kecil, lalu mengembangkan sentra-sentra produksi untuk mengembangkan jaringan pasar gitu. Nah, selain pintu masuk pemberdayaan ekonomi, persoalan lain yang dihadapi perempuan kepala keluarga adalah soal identitas hukum. Jadi lebih dari 65% perkawinan tidak tercatat, sehingga misalnya mereka ditinggal begitu saja dengan status yang tidak jelas ya, karena tidak pernikahan tidak tercatat sehingga tidak bisa menuntut apapun secara hukum, dan anak-anaknya tidak punya akte kelahiran misalnya, sehingga kesulitan. Nah, kita punya pemberdayaan hukum khusus terkait dengan hukum keluarga, artinya menyelesaikan persoalan-persoalan keluarga, mungkin pernikahan tidak tercatat atau perceraian semena-mena, anak-anak tidak punya akte kelahiran, atau tadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Nah, yang selain itu, perempuan kepala keluarga ini juga sebagian besar, sekitar 65% waktu kami mulai mengorganisasi itu buta huruf. Jadi kita punya program pendidikan yang cukup intensif, pendidikan sepanjang hayat. Kita mulai dengan literasi ya, belajar baca tulis, lalu sampai kemudian memfasilitasi mereka untuk mengakses paket A, paket B, paket C dan sebagainya. Nah, melalui ini tapi yang paling esensi dari yang kami lakukan adalah mengembangkan kepemimpinan perempuan, kepemimpinannya Nana. Jadi kan selama ini walaupun mereka perempuan kepala keluarga secara de facto, de jure-nya dan secara kultural sistem nilai kita kan nggak menganggap mereka kepala keluarga gitu. Jadi menumbuhkan kepercayaan diri bahwa dia adalah pemimpin keluarga, mereka mengambil keputusan, lalu pencari nafkah utama. Nah, ini yang paling utama gitu, mengembangkan ini. Nah, melalui proses ini kemudian kami fasilitasi berorganisasi untuk membentuk organisasi gerakan perempuan kepala keluarga. Jadi sekarang sudah ada gerakan perempuan kepala keluarga melalui wadah Serikat Peka namanya, dan di tingkat nasional mereka membentuk Federasi Serikat Peka. Saya mendengar kegiatan seorang Nani Zulminarni seperti yang tadi saya sudah katakan, dari Sabang sampai Merauke, dan juga isu-isunya luar biasa. Status hukum bagi perempuan kepala keluarga itu luar biasa. Literasi itu juga pekerjaan yang besar sekali. Juga ekonomi, kepemimpinan perempuan, dan berorganisasi. Gerakan. Jadi membangun gerakan. Ini 5 isu utama yang memang menyentuh kebutuhan perempuan ya, kebutuhan praktis, kebutuhan strategis, semua sudah di-cover oleh kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Peka. Nan, kenapa sih pertama kok tertarik untuk melakukan pekerjaan seperti ini? Apa yang membuat seorang Nani Zulminarni kok tiba-tiba mimpi malam-malam besok saya ingin membuat Yayasan Peka, perempuan kepala keluarga, atau apa sebetulnya yang membuat Nani betul-betul merasa ini adalah isu yang penting untuk kita tangani sekarang? Iya, saya kan sebetulnya di gerakan perempuan itu sejak tahun 87 ya, jadi sejak lulus IPB itu saya memang bekerja di pemberdayaan perempuan dalam satu organisasi namanya Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita. Nah, yang ini fokus pada pemberdayaan ekonomi. Jadi dari tahun 87 sampai tahun 98 ketika 95 saya kemudian menjadi direktur lembaga ini. 98 waktu terjadi reformasi ya, negara kita reformasi itu, secara personal saya juga mengalami satu tahap kehidupan di mana perkawinan saya juga goncang di situ, lalu kandas di tahun 2000. Nah, saya ngerasain tuh tiba-tiba saya harus menjadi perempuan kepala keluarga gitu. Saya menjadi janda dengan 3 orang anak yang masih kecil-kecil di tahun 2000 itu. Pada saat yang bersamaan saya kemudian diajak sama Komnas Perempuan untuk mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik selama proses reformasi di negara kita. Nah, dari sini kemudian saya resonasi ya, apa yang dialamin oleh janda-janda itu sebetulnya saya juga mengalami dengan persoalan yang berbeda gitu. Jadi misalnya kalau yang di wilayah konflik yang suaminya terbunuh, mereka punya trauma, punya
ketakutan dan sebagainya, serta pastinya soal kemiskinan itu. Kekhawatiran gimana nih hidup setelah ditinggal suami gitu ya. Sama apa ya, bekas dari menyaksikan suami dibunuh di hadapan mereka dan sebagainya. Nah, sementara di saya mengalami stigma gitu ya, stigma dan kesulitan untuk beradaptasi gitu pada situasi di mana orang mengagungkan satu keluarga. Ketika perceraian itu dianggap sebagai satu aib dan keluarga adalah harus harmonis gitu dan ya. kesalahannya pada perempuan. Gitu. Jadi saya dihujat, saya disalahkan, saya saya alami gitu. Nah, saya takut, wah pasti karena istrinya nggak bener nih, makanya ditinggal suami kayak gitu. Jadi itu saya alami dan sebetulnya buat saya peka itu kemudian melalui proses pendokumentasian dan kemudian ada satu program, waktu itu program pengembangan kecamatan, mencari orang untuk mengkoordinir satu bantuan ke perempuan kepala keluarga janda khususnya di Aceh waktu itu ya. Saya kemudian berpikir ini harusnya kalau sedikit dibantu, misalnya dikasih bantuan, sampai berapa lama negara bisa membantu janda-janda miskin. Harusnya konsepnya diberdayakan, karena saya merasakan gitu, saya aja nih yang punya pendidikan cukup, punya teman banyak, bisa bekerja, saya aja tuh depresi luar biasa gitu ketika menyandang status ini. Apalagi waktu saya ketemu ibu-ibu di berbagai wilayah itu, ada yang sendiri anaknya 5 kecil-kecil hidup di pinggiran hutan gitu, dengan harus menghidupi 5 anaknya, terus dia kayaknya hidup biasa aja gitu, sementara saya tuh nangisnya sampai bertahun-tahun gitu kan, sakit hatinya lama, terus terpukulnya tuh luar biasa. Terus saya lihat ada di Aceh misalnya, dia tuh menyaksikan gitu, suaminya dibunuh di hadapan dia karena situasi konflik pada waktu itu. Dia menceritakannya nangis, tapi di situ juga dia bisa ketawa gitu, bisa dia bertemu teman-temannya, saling sharing, saling bertukar pikiran. Jadi saya melihat, waduh, luar biasa gitu kekuatannya. Jadi saya merasa peka itu juga. Kemudian saya membuat inisiatif ini, saya meminta program tadi yang PPK untuk membantu janda itu ditransformasi menjadi pemberdayaan perempuan kepala keluarga atau PK ini. Nah, itu sebetulnya buat saya pribadi adalah upaya untuk saya healing juga dengan memukul diri saya, hey lihat nih janda-janda miskin, janda-janda yang mengalami lebih dahsyat dari saya tuh, mereka bangkit, mereka kuat, mereka ini masa lo yang begitu aja heboh banget gitu. Jadi ini menjadi satu komunitas proses membangun kekuatan kolektif dari apa yang tersisa dari kami yang patah gitu ya. Jadi begitu sebetulnya peka itu sejarahnya. Baru kemudian makanya banyak program-programnya sangat perjalanan hidup saya juga. Jadi misalnya mengapa peka ada program pemberdayaan hukum yang sangat kuat? Karena saya mengalami itu proses bercerai satu kali melalui pengadilan agama itu luar biasa sulitnya ya. Kan kita nggak pernah ngebayangin gimana sih bikin surat tuntutan. Misalnya saya tuh diajarin sama penjaga loket yang udah mau pensiun besoknya gitu, gini loh Bu cara bikin surat tuntutan, padahal saya punya pendidikan tinggi gitu. Apalagi perempuan-perempuan di desa yang tidak berpendidikan, buta huruf gitu ya, gitu kan? Dan nggak punya uang, nggak pernah melihat gedung pengadilan. Saya juga waktu itu susah loh, nggak punya uang juga, maksudnya untuk ke pengadilan itu dengan biaya ini kan bukan hanya bayar perkara, tapi kan juga bolak-balik ke pengadilan, itu satu proses. Terus yang kedua, saya mengalami juga pertarungan perebutan hak anak gitu di pengadilan, yang buat saya itu juga luar biasa pahitnya gitu, dahsyatnya, sehingga lelah fisik, lelah batin, dan juga luka ya, banyak yang terluka termasuk anak-anak, keluarga besar dan sebagainya, semua yang terlibat, sehingga buat saya penting perempuan memahami kerangka hukum keluarga di Indonesia. Makanya di PK itu kita melatih perempuan-perempuan menjadi paralegal untuk membantu perempuan lain. Di PK ada lebih dari 3.000 paralegal komunitas. Kita bilang paralegal komunitas ya, yang siap sedia membantu perempuan-perempuan lain untuk berhadapan dengan proses hukum gitu. Yang hukum keluarga saja sih, tidak sampai yang. Jadi kalau dikumpulkan dari Sabang sampai Merauke ini udah ada berapa orang nih
yang sudah menikmati program pemberdayaan peka ini? Kalau yang secara langsung yang masuk dalam kategori komunitas peka ini udah lebih dari 65.000 ya. Di 1.300-an desa gitu di Indonesia. Mereka tergabung di dalam lebih dari 3.000 kelompok-kelompok komunitas peka di berbagai wilayah di desa. Bayangkan 65.000 perempuan yang sudah menikmati program pemberdayaan peka. Kalau satu perempuan di dalam keluarganya ada 4 orang anggota keluarga, 65.000 dikalikan 4. Jadi ini memang pekerjaan yang luar biasa, yang sangat masif, tapi memang sudah dilakukan selama 20 tahun ya Nan ya? Ya 20 tahun, dan sebetulnya kan ini yang direct dari kita ya, Betul. tapi kan impact dari kebijakan-kebijakannya. Misalnya dari kegiatan pemberdayaan hukum kami, itu kita mengadvokasi paling tidak 13 kebijakan nasional terkait proses beracara dalam hukum keluarga di Indonesia. Jadi misalnya Mahkamah Agung itu mengeluarkan peraturan-peraturan Mahkamah Agung untuk sidang keliling misalnya. Bagaimana dulu kan bersidang itu harus di pengadilan agama tuh di tingkat kabupaten. Sementara perempuan-perempuan miskin ini adanya di desa. Sehingga kita kemudian memfasilitasi Mahkamah Agung membuat peraturan untuk bersidang di desa. Kita memfasilitasi masyarakat dan memfasilitasi pengadilan agama untuk turun bersidang mungkin di center kami atau di kantor desa ya, membuat. Jadi artinya mendekatkan para hakim ya, jadi itu ya yang dekat kepada masyarakat. Ya, jadi mereka yang turun gitu. Dan mereka akhirnya tidak merasa terintimidasi karena ini semua berada di lingkungan neighborhoodnya mereka, di lingkungan tetangga, lingkungan kekerabatan yang selama ini akrab oleh mereka gitu ya. Yang akrab mereka alami sehari-hari. Iya. Terus Nan, kamu pernah merasakan persoalan, kesedihan, kemarahan, atau patah hati, patah semangat nggak dalam melakukan pekerjaan yang 20 tahun, yang mana pekerjaannya kayaknya nggak habis-habis Nan gitu ya. Jadi kita pikirkan, waduh setelah ya paling 3 tahun selesai, ternyata ada lagi persoalan lain. Jadi persoalan pemberdayaan perempuan ini kayaknya maju mundur. Nah, pernah nggak Dani mengalami ada rasa patah dalam menghadapi ini? Iya, pernah beberapa kali. Yang pertama 3 tahun pertama. Jadi 3 tahun pertama itu berat sekali saya rasakan ya, karena pertama secara personal saya pun sedang dalam proses pemulihan ya. Betul. Yang kedua, pendekatan yang kami pergunakan di PEKA itu melawan arus pada waktu itu. Jadi waktu itu seluruh program memulai dengan memberikan bantuan. Sementara kita enggak gitu. Kita memulai dengan mengajak ibu-ibu ini menabung gitu kan. Iya, mereka bilang kan kami miskin, gak punya uang, kok disuruh menabung. Akhirnya kalaupun mereka mau berkelompok sampai 3 bulan, kemudian mereka dihasut sama masyarakat luas, ngapain ikut PEKA, orang nggak dapat apa-apa kok, kita di sini dapat ini. Akhirnya bubar gitu. Jadi itu hampir 90% kelompok yang dibentuk di tahun pertama itu bubar. Oh, itu udah betul-betul kita patah hati banget gitu. Sementara pemerintah di satu sisi mendesak terus, ini kapan dikasih bantuan? Kita tuh ingin ada perubahan pola pikir gitu ya, bahwa kita bisa mulai dengan apa yang kita punya, bukan mengharapkan bantuan yang kita nggak tahu bantuan itu kapan datangnya, misalnya kan nggak bisa terus-terusan orang bantu juga. Jadi ingin menumbuhkan itu, merubah perilaku dari membelanjakan, menghemat, dari mengharapkan orang lain tapi berdiri dengan kaki sendiri. Itu hampir gagalnya tuh besar, hampir 90% gagal kalau saya bilang 3 tahun pertama. Itu saya udah mau menyerah aja, udahlah gitu, selesai saya bisa mengerjakan yang lain. Tapi ada yang 10% ini kan yang bertahan. Iya, betul. Yang saya kalau ngeliat mereka masih mukanya tuh, misalnya saya ketemu satu perempuan di NTT ya, itu luar biasa energinya kalau di NTT. Waktu ke sana, saya bilang ingin ketemu perempuan pala keluarga, itu dalam waktu hitungan menit, kurang dari berapa, cuma mungkin 5-10 menit, itu rame banget perempuan-perempuan yang semuanya mengatakan saya perempuan pala keluarga gitu. Itu dalam satu pulau. Dan itu banyak sekali, mereka tidak pernah mendapatkan program apapun gitu. Dan harapannya terhadap program itu besar sekali.
Dan mereka merasa bangga sekali gitu. Aduh, kita ini ya, ternyata kita perempuan kepala keluarga. Karena selama ini mereka ngerasa mereka tuh perempuan nggak berguna gitu, janda ini ya, pokoknya tinggal suami kawin lagi, apa tuh ngerasa apa rendah diri dan sebagainya. Sekarang tiba-tiba mereka merasa, oh kita ada induknya loh di tingkat nasional. Nah, bayangan itu gitu menghantui terus. Nggak boleh, kita nggak boleh berhenti nih, saya bilang sama teman-teman. Pokoknya kita nggak boleh berhenti, ini apapun nggak ada yang kita tinggalkan, kita jalan. Akhirnya kita itu menumbuhkan semangat. Yang lainnya lagi yang sering membuat patah semangat itu adalah ketika misalnya tekanan-tekanan dari masyarakat, misalnya pada kondisi-kondisi ada perubahan politik misalnya, ada apa, itu kan tekanan-tekanan di dalam masyarakat juga berat gitu dihadapi. Nah itu kadang-kadang membuat ini emang gimana menavigasi itu semua, itu saya rasa ini cuman tapi selalu ketika kita berada di titik rendah itu saya selalu kembali ke desa. Biasa saya ketemu dengan ibu-ibu tuh udah pasti udah nggak ada lagi tuh recharge baterainya di situ ya, semangatnya luar biasa kan, mereka semua militan banget. Betul. Gitu. Teman-teman, Undang-Undang Perkawinan kita pasal 1 yaitu Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 mengatakan bahwa laki-laki kepala keluarga dan perempuan ibu rumah tangga. Dengan dasar pikiran tersebut, maka sering sekali perempuan itu memang tidak bisa menikmati program-program seperti yang tadi dikatakan. Oh, kita selama ini perempuan kepala keluarga ya, jadi kita juga bisa mengakses program-program pemerintah. Karena sering sekali program-program pemerintah itu hanya menghadirkan kepala keluarga yang notabene oleh undang-undang tersebut dikatakan adalah laki-laki. Jadi banyak perempuan tidak merasa posisinya sebagai kepala keluarga itu diakui. Jadi ini luar biasa programnya karena memberdayakan atau meningkatkan kepercayaan diri perempuan. Itu ya Nan ya.